Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kembali lagi di channel YouTube Rumah Keduaku SMA Lab School Jakarta. Kali ini bersama saya Hernowo akan membahas tentang pelajaran kimia. Babnya adalah penentuan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron. Sudah siap belajar semua? Oke, kalau sudah siap, kita bisa lihat untuk tabel periodik di sebelah. Nah, kelihatan ya gambarnya ya? Nah, gitu. Tapi sebelumnya, kalau kita mau belajar tentang sistem periodik, penentuan golongan dan periode, kalian harus ingat, ada dua bagian, ya. Yang pertama adalah tentang pengenalan unsur-unsurnya, yang kedua adalah tentang konfigurasi elektron menggunakan aturan Aufbau. Masih ingat ya? Yang menggunakan subkulit S, P, D, dan juga F. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat tabel periodik di sebelah. Nah, kalau kita lihat di situ gambar berwarna-warni sekali ya, sangat berwarna-warni. Nah, kelihatan bahwa di sini ada yang namanya golongan dan namanya periode. Dimana kalau golongan itu dilihat dari atas ke bawah, namanya golongan. Sedangkan periode dari kiri ke kanan. Gitu ya, diulang ya. Golongan atas ke bawah, kalau periode dari kiri ke kanan. Kira-kira seperti itu. Golongan dibagi menjadi dua bagian, yaitu golongan utama A dan golongan transisi B. Kalau dilihat jumlahnya, golongan itu terdiri dari 8 bagian. Ada golongan 1A, golongan 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi, menurut jumlahnya, golongan ada 8. Seperti itu ya. Sedangkan periode ada 7. Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang bagaimana menentukan golongan dan periode? Golongan dicari melalui elektron valensi. Apa itu valensi? Elektron valensi menyatakan elektron yang terdapat pada kulit terluar. Gitu ya, itu namanya elektron valensi. Jadi, kalau kita mau menentukan golongan, jadi kita tinggal melihat unsur ini mempunyai elektron valensi berapa. Seperti itu. Untuk periode, kita bisa melihat dari banyaknya jumlah kulit pada suatu unsur. Jadi, kalau misalnya ada beberapa unsur yang memiliki elektron valensi yang sama, maka mereka pasti terletak dalam satu golongan. Sedangkan kalau misalnya ada beberapa unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama, berarti mereka terletak pada periode yang sama. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah golongan sama dengan elektron valensi. Sedangkan periode sama dengan banyaknya jumlah kulit. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk penentuan golongan. Lebih mudah kita menggunakan tabel periodik yang ada bloknya. Seperti apa? Kita lihat sebelah kiri. Nah, ini adalah tabel periodik unsur yang sudah ada blok-bloknya. Kelihatan nggak? Ada 4 blok ya. Ada blok S, blok P, blok D, dan juga blok F. Sama seperti subkulit, gitu ya. S, P, D, dan F. Kalau misalnya unsur yang mempunyai elektron valensi yang terakhirnya adalah S, berarti dia terletak dalam golongan 1A dan 2A. Sedangkan kalau misalnya ada unsur yang mempunyai elektron valensi yang terletak pada blok P, berarti dia ada di golongan 3A sampai 8A. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya unsur yang terletak di blok D? Lihat deh, tuh ya, blok D. Dia di tengah-tengah. Nah, itu namanya golongan transisi. Sama, transisi juga ada 8 juga. Ada 3B, 4B, 5B, sampai 2B. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ada unsur yang mempunyai elektron valensinya di blok F, yang di bawah tuh, ya, blok F, maka dia pasti merupakan unsur yang terletak di golongan transisi luar. Untuk unsur yang mempunyai elektron valensi di blok F, nah, dia dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yaitu kalau misalnya di 4F, dia namanya golongan lantanida. Sedangkan kalau unsur yang mempunyai elektron valensinya berhenti di 5F, maka dia termasuk di golongan aktinida. Gitu ya. Agak sulit nggak sih? Enggak. Ya nggak sulit ya. Kalian pasti bisa.
Nah, oleh karena itu, setelah ini kita akan latihan soal, exercise. Ya, jadi silakan lihat pemaparan penjelasan soal-soal di layar berikutnya. Silakan ganti. Nah, anak, jadi kita akan mulai untuk latihan menentukan golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. Saya boleh bertanya, Pak? Oh iya, boleh. Mau nanya apa? Tentukan letak posisi dari unsur litium. Nomor atom 3, klorin. Nomor atom 17 dan besi. Nomor atom 26 dalam tabel periodik unsur. Oke, baik. Ada yang bertanya tuh? Ada yang bertanya? Lihat soalnya di sebelah. Untuk menentukan golongan dan periode dari unsur Li, Cl, dan juga Fe. Kita buat ya. Pertama adalah kalian akan membuat konfigurasi elektron menggunakan aturan Abel. Ya. Li nomor atomnya 3. Yuk kita buat dulu ya konfigurasinya ya. Menurut aturan Abel. Bareng-bareng yuk. 1s2 lalu 2s1. Gitu ya. 1s2, 2s1. Karena litium itu punya elektron 3. Nah, kalau kita lihat dia terakhirnya adalah subkulit S. Nah, ingat bloknya. Terakhirnya S, maka dia termasuk dalam blok S. Nah, tadi kalau blok S pilihannya berapa, nak? Kalau nggak 1A, 2A. Sekarang kita lihat, di sini ada 1 elektron. Oleh karena itu, litium terdapat pada blok S, dia pasti golongannya adalah golongan utama A. Nah, sekarang 1 apa 2? Elektronnya ada 1, berarti litium termasuk di golongan 1A. Untuk periode, kita lihat dari banyaknya kulit yang dimiliki oleh litium. Litium, kulit terbesarnya adalah 2, berarti dia punya 2 kulit. Berarti dia termasuk periode 2. Gitu ya. Jadi litium itu golongan 1A, periode 2. Soal kedua, Cl17. Kita buat konfigurasi ya. Oke, yuk. Bareng-bareng yuk. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Oke, ya. Kita lihat terakhirnya, nak. Terakhirnya, ingat valensi, terakhirnya di P. Kalau di P, berarti dia termasuk dalam blok P. Nah, ya. Nah, kalau blok P, dia pasti di golongan apa? Golongan utama A. Nah, sekarang lihat. Kalau dia di blok P, berarti elektron valensinya kita melihat 2 terakhir, yaitu S dan P. Jadi, elektronnya kita tambahkan. 2 tambah 5. Berapa, nak? 7A. Dari 3s2, 2 elektron ditambah 3p5. Dan begitu dia golongan 7A. Untuk periodenya, lihat kulit atau banyaknya jumlah kulit. Dia ada 3. Ya enggak? Dia punya 3 kulit ya. Berarti periodenya periode 3. Seperti itu. Ya. Yang terakhir apa tadi itu? Fe. Fe 26. Kita buat konfigurasi ya. 26 elektron. Sepertinya banyak banget ya. Nah, tapi yang saya ajarin minggu lalu. Minggu lalu apa? 2 minggu lalu. Kita juga bisa menggunakan konfigurasi gas mulia. Kalau 26 Fe, kita menggunakan apa, nak? Menggunakan AR. Pendekatannya ya. AR18 terus apa? 4S2 dan 3D6. Wah, dia terakhirnya D nih. Gitu ya? Kalau terakhirnya D, dia pasti di blok D. Nah, ya di blok D. Kalau di blok D tadi yang saya jelaskan di awal, dia termasuk golongan B. Gitu ya, golongan B. Nah, kalau misalnya dia golongan B, maka dia akan elektron valensinya dilihat dari 4S dan 3D. Jadi, kalau misalnya dia di blok D, dia pasti mengajak S. Ya, menjadi 2 tambah 6. Berapa elektron? 8. Maka dia termasuk golongan 8B. Ya, 8B. Untuk periode, lihat deh periode. Dia terakhirnya 3, tapi dia ada 4S2. Artinya apa? Fe memiliki 4 kulit. Ya, kulit terbesarnya di kulit keempat.
Oleh karena itu dia periode keempat. Jadi begitu, ya. Jadi kalau kita lihat soalnya, yang pertama adalah blok S. Blok S berarti dia sendirian aja. Blok S. Berikutnya yang kedua adalah CL, dia di blok P. Kalau blok P, dia pasti selalu mengajak S. Gitu ya. Jadi 3S2, 3P5, 2 tambah 5, 7A. Sedangkan FE, dia di blok D. Sama seperti P, dia juga mengajak si S. Jadi 6 tambah 2. Seperti itu. Ya, oke, baik. Selanjutnya ada yang mau lagi. Oh, ada yang SMS saya nih. Apa nih? Oh, ada yang SMS saya nih mengenai soal. Ya, oke, kita lihat dulu soalnya ya. Ada yang SMS saya nih. Hmm. 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 Oke, baik ya. Jadi soal dari SMS ya. Oke, via WA, WhatsApp ya. Oke, baik. Jadi kita hapus dulu papan tulisnya ya. Sudah bersih ya. Oke, sudah bersih ya. Oke, kita lihat soalnya ya. Jika suatu ion ya, apa tadi itu? Ion X4+. Nah, ion X4+ mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. AR 18 gitu ya. AR 18 lalu 3D 2. Nah, berarti unsur X terdapat pada golongan berapa dan periode berapa. Nah, kalian ingat nak? Ini bentuknya adalah ion. Kalau ion itu pasti apa nak? Ada perbedaan di elektron. Apakah dia dilepas atau ditambah? Dia punya ion 4+, artinya apa? Kalau 4+, artinya dia ada yang kehilangan elektron. Ada yang elektronnya dihilangkan. Ya, 4+ artinya dia menghilangkan 4 elektron atau melepaskan 4 elektron. Nah, kalau kita mau mencari unsur X-nya, jadi kita harus kembalikan dulu nak. Ya, kita kembalikan dulu elektronnya secara lengkap. Kalau kita lihat di sini 4+, AR18, 3D2, berarti dia punya 20 elektron. Gitu ya, 20 elektron. Berarti kita akan buat unsur X biasa. Jadi konfigurasi unsur X ya, konfigurasi ya, oke. X ya. Kita lihat, kita balikin 4-nya ya. Jadi AR 18 yang tadinya 20 jadi 24. Kita bikin yuk. 4S1 3D5. Nah, jangan lupa ya untuk konfigurasinya untuk elektron 24. Yuk, sekarang kita tentukan ya golongan dan periode. Nah, golongannya lihat deh. Dia termasuk blok apa nih? Dia terakhirnya D. Berarti dia di blok D. Kalau dia blok D, berarti dia pasti golongannya B. Nah, berapa B nak? Kita lihat elektronnya 1 ditambah 5. Berarti 6B. Untuk periodenya, kita lihat kulitnya. Kulit terluarnya atau banyaknya jumlah kulit. 4. Dia pasti periode 4. Begitu. Ya, ini untuk soal yang tadi tanyain via WhatsApp. Nah, gitu. Oh, ternyata ada lagi nih yang nanya saya nih. Kali ini via Instagram. Wow, Instagram ya. Oke, Instagram. Baik, kita langsung soalnya ya. Oh, iya. Oke deh, baik. Soalnya udah ada ya. Oke, kita lihat soalnya. Sekarang kita akan bahas. Tapi sebelumnya, kita hapus dulu papan tulisnya. Sudah bersih ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat. Suatu unsur ya, suatu unsur X, dia punya 4 bilangan kuantum ya. N-nya 4, L-nya berapa? 1, M-nya min setengah, lalu S-nya adalah min setengah. Tentukan golongan dan periode dari unsur X tersebut. Oke, kita lihat. Bilangan kuantum, masih ingat? Bilangan kuantum itu diambil dari apa? Dari elektron paling terakhir di konfigurasi. Gitu ya. Yuk, sekarang bareng-bareng yuk. N-nya 4, L-nya 1, M-nya setengah, S-nya min setengah. N-nya 4, berarti dia pasti kulit keempat.
L-nya 1, bilangan azimutnya 1. Berarti dia apa? 4P. Jangan lupa, S0, P1, D2, dan F3. M-nya min setengah, kita bikin dulu orbitalnya. Kalau misalnya P, berapa orbital? 3 orbital. Nah, nilainya berapa nilainya? Nilainya min 1, 0, sama plus 1. Oke, maaf, secara alat ini min 1 harusnya ya. Nah, bukan min setengah, tapi min 1. Ya, hampir sama yang bawah ya. Oke, dia min 1. Dia pasti berhentinya di orbital dengan nilai min 1. Dan dia S-nya min setengah. Artinya apa, nak? Ngadep ke bawah. Jadi dia berhentinya di orbital min 1 dan dia ngadepnya ke bawah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata seperti ini. Ada berapa elektron, nak? Ada 4 elektron. Berarti 4P, 4. Sekarang bagaimana menentukan konfigurasinya? 4P4. Udah, kita bikin aja yuk. Dari awal. Ya, dari awal kita bikin. Sampai ketemu 4P4. Oke, kita bikin ya. Jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Tuh ya. Ketemu ya, 4P4. Sekarang kita tentukan golongannya. Dia terakhirnya adalah P. Dia pasti di blok P. Nah ya, blok P. Nah ingat, kalau blok P, dia pasti golongan utama A. Gitu ya, golongan utama A. Nah, lalu kita lihat P, ingat tadi di awal, P selalu mengajak si S. Ya kan, berarti 4 elektron P ditambah 2 elektron S. Jadinya berapa, nak? 6A. Ya. Karena dia terletak di kulit keempat. Terus untuk periodenya, berapa periodenya? Periodenya periode keempat. Karena kulit terbesarnya adalah 4. Atau banyak kulitnya adalah 4. Oke, baik. Kira-kira seperti itu latihan soalnya. Ya. Oke, jadi jangan lupa kalian tetap belajar di channel YouTube ini. Dan juga sering-sering baca buku ya. Oke, dan jangan lupa sering mencoba. Karena kita belajar kimia, bahasa Inggrisnya chemistry. Chem is try. Coba. Gitu aja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.